morning Hanoi, hari ini kita mau lari. Ya nggak lari sih, jalan. Soalnya gue nggak bawa sepatu lari, tapi gue bawa sepatu biasa. Jadi kita jalan-jalan aja di pinggiran danau Honkim. Karena kemarin belum sempat, masih pagi, masih fresh. Karena sore ini kita bakalan flight balik ke Jakarta. Jadi kita sempetin dulu pagi-pagi kita muterin Honkim Lake. Nggak tahu juga sih sebenarnya berapa panjang treknya, tapi let's go. Masih jam 5.51 juga guys. Toko-toko baru mulai buka ya, ada pedagang juga. Suasana pagi, slow morning di Hanoi, tepatnya di Old Quarter. Padahal hari Senin loh. Tapi mungkin orang nggak banyak yang kerja di sini ya, daerah sini. Tuh guys, masih jam 5.52. Terus aku pakai map juga, jadi ini tuh pakai map ke arah yang tempat kopi Chong Cafe kemarin di danaunya itu benar-benar tepat di seberangnya si tempat kopi itu ya tuh. Jadi ntar kita langsung nyebrang aja, langsung sampai. Ini cuman 8 menit guys. Let's go, let's go. Sambil dengerin morning mix-nya Spotify guys. Aku keluar tuh cuman bawa kamera, HP, uang, beberapa pecahan, sama jangan lupa kacamata juga buat nanti kita pakai kalau misalnya panas atau silau guys. Masih 2 blok lagi baru kita tar belok kanan guys. BTW kalian tuh karena ini juga mungkin masih vlog pertama gitu ya. Dan aku juga masih bingung kira-kira mau dibawa gimana vlognya. Kalian tuh lebih senang yang slow traveling gitu ya, atau fokus ke intinya aja, highlightnya. Jadi nggak usah kayak ada cerita di pinggir jalan. Jadi kayak langsung aja nyampe di lokasi terus aku share tentang lokasinya, atau kalian suka yang gini kita lihat suasana pinggir jalannya, daerahnya, jadi benar-benar dapet full experience dari traveling di Hanoi, tempatnya sekarang lagi di Old Quarter gitu ya. Komen di bawah guys. Banyak orang sepedaan. Nah, ini kita belok ke kanan guys. Ini udah perempatan di Jalan Hangdong. Yang kemarin itu di sini tuh ada ini guys, ada night market. Jadi kemarin malam tuh di sini penuh. Jalan ini ditutup dari sana sampai sana. Sudah panjang jalan ini karena memang tadi malam tuh ada night market. Jadi kayak Car Free Night, tengah-tengahnya itu ada toko-toko jualan gitu ya, kayak buka-buka stand. Tapi kemarin nggak sempat kesana karena udah capek banget dan harus pulang ke hotel buat bersih-bersih karena badan semua udah keringetan dan lepek gitu ya. Jadi kita langsung memutuskan untuk langsung balik setelah makan
di tempatnya Ria SW gitu. Ini kita jalan sekitar berapa meter ya? Mungkin 400. Nah bener, 350 meter aja kita jalan, habis itu kita langsung sampai ke danaunya guys. Stay tune ya. Nih kalau kalian mau lihat kondisi ruko-ruko di Old Quarter ya, kalau belum buka tuh. Tenang banget guys, ini syahdu suasananya. Ciri khas di Vietnam nih selalu ada bendera-bendera kayak gini ya guys. Kalau di Indonesia kan cuman pas lagi hari kemerdekaan aja ya, tapi kalau di Vietnam itu banyak tempat-tempat yang ada bendera-bendera kayak gini. Nah, ini adalah presiden pertamanya Vietnam guys, Ho Chi Minh, yang sekarang dijadi nama kota, yaitu kota Ho Chi Minh. Ternyata udah banyak turis juga guys yang udah mulai packing barang-barangnya. Mereka mau kemana ya? Bisa jadi mereka balik ke negaranya, bandara, atau mereka mungkin mau cruise trip kayak kemarin. Kita nggak tahu juga ya guys. Tuh guys, kelihatan nggak? Udah banyak turis. Ingat selalu lihat kiri terus lihat kanan. Oh ya guys, kalian udah pernah ada yang kesini belum sih? Kalau Trang de Cafe House ini tuh enak nggak ya? Karena kayak di beberapa tempat tuh muncul atau ada, tapi aku belum pernah coba. Cuman setahu aku sih, aku pernah cari-cari tuh katanya sih harganya murah. Nah cuman nggak tahu kalau kualitasnya apakah enak juga atau enggak. Tapi harusnya kalau terkenal sih seharusnya enak ya. Terkenal murah, terkenal enak. Hmm. Aku masih jalan guys. Tungguin ya biar sampai di danaunya. Tuh guys, ada bendera-bendera lagi. Bendera Vietnam. Otentik. Guys, ternyata banyak banget yang jalan juga ke Hon Kim Lek. Mungkin buat lari atau jalan pagi, karena di sini hitungannya udaranya cukup segar menurutku ya, dibanding Jakarta. Biasanya aku kalau jam segini bangun di apartemen, buka buka balkon itu udah eh, bau banget, bau asap. Tapi ini di so far masih oke lah ya, karena mungkin belum banyak juga mobil-mobil, atau mungkin daerah em, perkotaannya atau daerah bisnisnya bukan di sini, jadi nggak banyak transportasi lewat sini gitu ya. Banyak juga nih di sini outlet-outlet kayak Made in Vietnam, Outlet Factory, barang-barangnya barang-barang branded. Kalau bisa dibilang kualitasnya mirip banget guys, jadi tinggal kalian aja apa dia mau nggak makainya. Ini perang cafe lagi banyak. Nah ini Factory Outlet lagi tuh. Nah ini kita tinggal nyebrang ke situ guys, kelihatan nggak ya? Sudah namanya udah kelihatan belum? Ntar lagi kita sampai. Jangan lupa juga kalau di negara orang, usahain sedang itu nyari pros. Kita jadi itu yang memahami aturan-aturan sepatu supaya aman semua ya guys.
Ditabrak gua. Wah, ternyata rame banget. Udah rame banget, guys. Orang jalan atau lari. Lihat, lihat, lihat ya. Dari dekat tuh. Udah banyak banget, guys, yang jalan dan lari di daerah sini. Tinggal nyebrang sekali lagi, sampai deh. Sepeda-sepeda, guys. Udah sampai di Hon Kim Lek tuh di belakang aku, kalian lihat gak? Di belakang aku udah danaunya Hon Kim Lek. Nanti aku deketin ya guys, aku jalan di sekitar pinggir-pinggir danaunya biar kalian bisa kelihatan. Oh iya, di sini tuh karena mobilnya jalan di sebelah kanan, gitu ya. Jadi kita usahain juga kalau jalan itu di sebelah kanan, kayak nggak biar nggak nabrak-nabrak orang gitu. Bendera lagi guys. Oh iya, BTW tuh kayak gini tuh tempat-tempat yang danau di tengah kota tuh aku nggak tahu ya banyak apa enggak di Indonesia, tapi aku pernah tinggal di Palembang dan ada danau kayak gini juga, Danau Kambang Iwa namanya. Jadi ada kambang iwa besar, ada kambang iwa kecil. Nah, kira-kira konsepnya sama kayak gini, danau di tengah kota dan orang-orang beraktivitas pagi di sini tuh. Kayak ada yang pemanasan atau sekedar menikmati pemandangan. Kalau kalian lihat itu orang-orang yang udah lanjut usia pada ngumpul di sini. Ini ya guys, kalau kalian bisa lihat di pinggir-pinggir tuh. Karena emang ini tempatnya didesain untuk tempat publik, jadi banyak orang berkumpul dan banyak juga tempat-tempat duduknya gitu. Jadi orang bakal betah berlama-lama di sini. Kita lanjut explore Hon Kim Lek lagi. Tuh, kalian bisa lihat ya. Masih di pinggir-pinggir itu banyak akamsi atau warga lokal yang beraktivitas pagi dan menikmati suasana gitu ya. Dan mereka juga kayak ini ya guys, kayak orang bule ya. Maksudnya yang udah tua-tua pun mereka lari sambil lepas pakaian gitu. Kalau orang Indonesia kan kayaknya jarang ya bapak-bapak lari di tempat publik sambil buka baju. Di sini cukup banyak tuh salah satunya. Dan kalau dilihat postur badannya juga postur badan orang yang sehat gitu ya. Jadi mungkin di sini tuh lifestyle-nya tuh juga bisa dibilang cukup baik, sehingga para lansia ini tuh masih bugar gitu ya. Aku ambil jalan yang di sebelah kiri sini ya guys. Aku ambil jalan di sini ya.
fakes get erased from the frame with some real ones on the sidelines. Some real ones. Come out thought you gon' need a long rest for your weak mind. I'm back on the Sebenarnya konten kayak traveling dan videoin pas bagian jalan ini aku terinspirasi sama beberapa kreator di YouTube. Ada yang suka jalan-jalan di trotoar Jakarta dan cuma jalan doang dan ngerekamin gitu, tapi aku tonton sampai habis gitu. Kayak kita ditahu tuh di daerah sekitar tanpa harus datang ke tempat itu gitu. Karena kan sekarang teknologi itu udah maju banget ya guys, jadi kayaknya nggak susah buat kita kalau untuk sekedar tahu tempat tuh nggak buka browser, cari atau di YouTube atau di media sosial manapun, kita bakal dapet gambarannya. Udah danaunya. Kita coba lari ya kalau udah panas ya, walaupun aku nggak pakai sepatu lari, tapi kita coba karena kayaknya vibe-nya enak banget nih buat lari di sini. Oh iya guys, BTW ini tuh hari Senin, tapi kayak weekend, semua orang pada ngumpul di sini. Jadi mungkin pas weekend dia lebih rame lagi kali ya. Tapi kalau bisa dilihat sih memang yang di sini tuh bukan tipe-tipe yang anak muda atau turis belum ada muncul ya. Tapi di sini tuh banyak yang kayak lansia dan bisa dibilang ibu rumah tangga. Kalau laki-laki usia produktif aku belum lihat banyak sih di sini. Sumpah keren banget sih, tapi guys bisa nyiptain tempat dimana semua orang ngumpul, dan literally ini yang ngumpul AKAMSI berarti pemerintahnya hebat banget bisa menyediakan ruang publik yang bermanfaat gitu ya, yang dipakai, yang dibutuhkan juga mungkin sama warga negaranya. Itu gedung apa ya guys? Kayak gede dan bagus gitu, terus ada kayak jamnya gitu di tengah, masih jam 6.15. Kalian kelihatan nggak ya? VNPT Hanoi itu apa ya? Atau bank? Nanti kita lihat dari dekat coba ya. Kita kesana ya. Ternyata tadi di sampingnya ada Si Bank juga ya. Si E-nya gede, terus Bank, SEA gede, Bank. Kalau sebelahnya aku tahu logonya itu Viet Bank. Pakai Si Bank yang kayak di Indonesia juga. Nggak tahu ya guys. Jangan tanya aku baru sampai juga di sini. Itu aku juga sekalian nih mau share ke kalian. Aku tuh suka juga nonton travel vlognya si Jadi Gini Mi. Sebenarnya awalnya tahu dari temanku kan yang hobi ngeliatin di TikTok. Awalnya aku nggak suka karena kayak ya selera orang beda-beda ya. Tapi kayak gak cocok aja sama personalitiku. Kalau Fahmi kan kayak ekstrovert banget gitu ya. Sedangkan aku kayaknya nggak se-ekstrovert itu gitu. Terus tapi pas lihat konten-konten di Traveloka yang di YouTube, setelah dia di hire buat jadi travel vlog di Traveloka, itu jadi suka gitu karena beberapa rekomendasinya tuh bagus, dan juga aku sering ikutin kalau lagi keluar. Nah itu Uniqlo, aku kemarin beli baju di situ tuh guys, di Uniqlo itu murah, lebih murah daripada di Indonesia. Uniqlo dekat Hon Kim Lek, jadi banyak juga di sini Uniqlo. Kemarin aku dapat baju winter gitu, di Indo masih 500, di sini udah 300. Jadi langsung gas aja, dan kebetulan aku lagi nyari juga tahun kemarin. Awal tahun ini. Guys, kalau aku banyak ngomong juga tolong bilang ya, kayak Bang jangan banyak ngomong gitu, kita mau nikmatin perjalanan. Ya nggak apa juga sih, karena sebenarnya aku juga pengen nikmatin perjalanan, cuman karena ini travel vlog pertama aku berusaha ngobrol sama kalian gitu supaya engage, dan ya itu tadi ya, tapi aku pengen
dapat feedback juga kira-kira kalian suka nggak sih yang konsep travel vlog kayak gini. Guys, banyak banget aktivitasnya Senin pagi. Tuh, danaunya guys. Dilihat dari sisi sebelah selatan berarti ini. Nanti di tengah-tengah sana ada, aduh aku lupa deh apa namanya. Pokoknya ada tempat wisata, dari tempat sejarah, ada legendanya juga. Tapi mohon maaf aku belum sempat baca gitu. Tapi aku pernah nonton di vlognya Ria SW, diceritain di situ. Jadi kalau kalian tipe travelingnya yang mau ke tempat-tempat yang bersejarah, biar tahu sejarah negara itu, legenda-legenda, kalian nanti coba mampir ke tempat wisata yang di tengah danau ini ya guys. Oke. Ternyata udah 25 menit sejak aku rekam dari hotel tadi. Kira-kira sampai 40 menit enggak ya guys? Terus kita balik lagi ke tempat awal kita di sana. Seru banget guys aktivitasnya. Mereka kayak pada semuanya bergerak, dan ada juga yang bergerak dalam grup-grup kecil, ada juga yang ikut di depan tadi ya. Ini yang bergerak dalam grup-grup kecil. Oh, kayaknya di sini juga salah satu pusat kota ya. Maksudnya ini bank-bank pada buka di sini. Biasanya kalau bank-bank itu kan cari lokasi strategis gitu ya, buat ada kantor pusatnya. Ini mungkin bukan kantor pusat juga, tapi kayak kantor perwakilan. Tapi besar-besar, artinya potensinya di sini besar ya, iyalah orang daerah tengah kota gitu. Jadi hashtag sama-sama belajar ya guys. Ini aku sekarang balik lagi ke kiri buat ke danaunya. Ada musik yang lagi aku suka nge-play. Dan baru tahu juga judulnya ternyata ini. Setelah nge-play di playlist Spotify. Dust on your sneakers, grass on the ground, plum juice on your lips, you spin me around. You say it's too sour, I say it's just wild. We swallow the pits like reckless children do. Back porch, swing creaking, dusk in your hair, bowl full of the roadside fruit. Love in the air, seat on the wooden floor, foot on the rail. You pull me close at midnight, whisper tale. You taste like wild. Ada yang yoga juga guys di sebelah kiri. Aku nggak berani langsung nge-shoot ya, karena takut mengganggu privacy. Jadi aku dari sambil jalan aja, nanti kalian lihat sendiri aktivitas apa sih yang sering dilakuin di Hon Kim Lake ini. Iya, kita jalan di sebelah kanan guys.
Ada juga yang sepedaan lagi tuh. Hidup banget sih katanya. Jakarta harus punya sih ruang terbuka kayak gini yang benar-benar bisa dimanfaatkan sama masyarakat. Capek guys kalau kita harus keluar negeri terus buat dapetin pengalaman-pengalaman kayak gini. You say it's too sour, I say it's just wild. We swallow the pits like Kira-kira berapa putaran ya guys? Putaran aja kali ya. Dan kita harus balik ke hotel. Terus ada sarapan juga. Lagi-lagi bendera-bendera bernuansa merah tapi nggak ada logo bintangnya ya, jadi bukan bendera negara. Seru nih guys. Aku jadi pengen ikutan ketawa guys. Aduh, seru-seru banget sih. Aku nggak lari deh guys, soalnya sepatunya bukan sepatu lari, sepatu main. Jadi kayaknya ini nggak enak kalau dibawa lari. Jadi aku jalan-jalan aja ya. Bagus guys musiknya. Aku suka ya, nggak kenapa lagu-lagu di Vietnam tuh aku suka kayak berkebangsaan. Lagu senamnya mereka pakai lagu ada Ho Chi Minh-nya loh. Kita malah pernah kayak nyanyi lagu senam kayak yang ada Jakarta. Kecuali mungkin lagu-lagu dangdut Jakarta ke Surabaya. Hidup banget, aku nggak expect sih selama ini hari Senin. Jadi alhamdulillah aku bisa dapat vibe-nya walaupun nggak kesini weekend. Nah ini guys, ini tempat yang kata aku tadi ada salah satu tempat bersejarah yang ada di tengah Hon Kim Lake. Nah kalau kalian misalnya mau tahu juga bisa kesini nih. Tiketnya kayaknya harusnya bisa beli di sini atau juga di beberapa platform media sosial ya. Banyak kan guys dijadiin lapangan sepak apa itu, aku nggak tahu, banyak banget yang main itu. Kayaknya seru sih kalau kita bawa itu ke Indonesia ya, kita mainin di sana. Nah ini guys tempat bersejarahnya itu tuh. Nah jadi kalian bisa masuk ke situ tuh. Aku coba lihat-lihat juga nih, boleh nggak bawa kamera? Takutnya nggak boleh, tapi harusnya boleh. Tuh guys, belum buka. Nah bahkan untuk tiketnya cuma 50.000 VND, artinya nggak nyampe 50.000 ya, karena kan kursnya 0,68 kalau pas tukar kemarin. Jadi mungkin sekitar 34 ribuan. Tuh daerah dalamnya guys. Oh dan ini ada pohon besar juga nih, jadi tempat menyembahnya mereka ya. Oh iya mereka berdoa juga guys. Mereka berdoa juga di sini. Oh ini jadi kawasan juga. Ada yang senam-senam juga, senam-senam tipis. Ah suka banget ininya. Vibe-nya suka banget, swear.
Ini pintu masuknya ya guys. Oh, dan dia ternyata tembus ke jalan yang tadi. Jadi kita sebenarnya bisa ngelewatin sini juga tuh. Jadi kan kita dari jalan dari sana, kan dari belakang aku putar ke sini, terus bisa tembus gerbang depan ini. Nah sekarang kita jalan lagi lanjut. Kayak aku satu putaran aja guys, nanti habis itu kita udahan ya. Aku ntar memikirkan dulu aku harus ngapain setelah itu. Mungkin mau bikin konten juga di HP. Jadi nanti kita berpisah dulu kalau kita mau Cong capek lagi ya. Nah ini dari sudut hampir mendekati selesai ya. Cong capeknya ada di sebelah. Bentar guys. Nah sebelah situ tuh. Nanti kita di sebelah situ kita berhenti. Lanjut dulu ya. Di sini udah nggak terlalu rame. Rame itu yang di sana. Di sini tuh udah orang-orang udah mulai istirahat. Mungkin putaran keberapanya gitu. Coba jalan di sini ya. Dikit lagi sampai tuh ada kayak restoran atau apa ya tadi yang kita lewatin. Ternyata dari sini bagus juga dan besar tempatnya. Udah mau deket nih sama Cong Capek. Tuh ada Circle K juga. Kalau kalian mau belanja-belanja, tuh ada Cafe Din. Aku lupa deh Cafe Din itu tempat apa ya? Apakah itu e-coffee yang terkenal atau terlama? Aku nggak tahu. Lupa, aku pernah lihat di media sosial. Tapi kalau yang aku pengen datengin seharusnya yang Cafe Giyang. Ada fasilitas restroom juga di sini guys. Jadi kalau kalian kebelet pipis atau pup bisa langsung pakai fasilitas umumnya. Oke, titik terakhir kita nanti di zebra cross yang di sana ya guys. Nah itu Cong Cafe tadi yang tadi malam aku datengin. Terus tadi kita nyeberang kan ke situ. Nanti kita akhiri vlog ini di zebra cross yang sama ya. I've been on the run. I've been on the run for way too long. Following the rules. I fall behind and wonder why you've been down the road. It doesn't matter where you go. I saw your face light up the ways I've never known. And all at once I felt. Oke, udah sampai nih guys di zebra crossnya. Makasih yang udah nontonin dari awal aku berangkat di hotel sampai di sini, dan sekarang udah satu putaran full. Aku nggak bisa cek karena tadi Apple Watch bermasalah. Jadi nanti mungkin bisa lihat di map ya, atau lihat cari di apa namanya browser berapa jauh kalau kita muterin dari Hon Kim Lek ini. Ya mungkin itu aja, sekian. Support aku ya guys, tontonin video-video aku. Bismillah akan ada video selanjutnya. Dan juga kalau bisa subscribe channel aku juga di YouTube. Bye bye, assalamualaikum. All at once